Materi kali ini kita akan membahas tentang pengorganisasian dan pengarahan dalam keperawatan. Menurut Hershey, bahwa pengorganisasian adalah kegiatan mendesain tujuan dan mewenang tiap pekerjaan individu, menetapkan jenis pekerjaan yang masuk dalam kelompok manajer, mencari metode dan proses agar pekerjaan yang terintegrasi dengan baik. Tujuan pengorganisasian meliputi pencapaian tujuan organisasi, pengorganisasian sumber daya yang efektif, melakukan pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang efektif, menentukan jalur komunikasi dan koordinasi yang efektif, melakukan pengambilan keputusan secara tepat, melakukan pengawasan kegiatan organisasi, melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi dalam penyesuaian-penyesuaian yang penting. Di dalam keperawatan, implementasi fungsi perorganisasian, dalam khususnya dalam manajemen keperawatan, dalam hal menyusun kepanitiaan dan menyusun tim dalam pelayanan keperawatan. Ada tingkatan manajemen, ada tingkatan manajer dalam manajemen keperawatan. Tentu disesuaikan dengan fungsinya. Seperti top manager memiliki peran yang paling luas dalam aspek planning dan leading. Kemudian middle manager tentu memiliki peran yang sama antara planning, organizing, leading, dan controlling. First line manager memiliki peran yang lebih luas dalam aspek organizing dan controlling. Selanjutnya adalah metode asuhan keperawatan. Metode asuhan keperawatan dalam manajemen keperawatan sering digunakan. Di antaranya adalah model asuhan keperawatan fungsional, seperti pengorganisasian tugas keperawatan yang didasarkan pada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan. Kemudian model asuhan keperawatan tim, pengorganisasian pelayanan keperawatan oleh sekelompok perawat kepada sekelompok klien yang dipimpin oleh perawat terregister dan berpengalaman serta memiliki pengetahuan dalam bidangnya. Model asuhan keperawatan alokasi klien, pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan untuk satu atau beberapa klien oleh satu perawat pada saat tugas atau jaga selama periode waktu tertentu sampai klien pulang. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam pembagian tugas dan menerima laporan tentang pelayanan keperawatan. Kemudian ada model asuhan keperawatan primer, suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat profesional bertanggung jawab mempertanggungjawabkan terhadap asuhan keperawatan selama 24 jam per hari. Selanjutnya model asuhan keperawatan moduler, pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat profesional dan non-profesional atau perawat terampil untuk sekelompok klien dari mulai masuk rumah sakit sampai pulang, yang disebut sebagai tanggung jawab total atau keseluruhan. Untuk itu, untuk metode ini diperlukan perawat yang berpengetahuan terampil dan memiliki kemampuan memimpin. Idealnya adalah 2-3 perawat untuk 8-15 klien. Dan yang terakhir adalah model praktek keperawatan profesional atau MAKP atau MPKP, suatu sistem, struktur, proses, dan nilai profesional yang memfasilitasi perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan tempat asuhan keperawatan tersebut diberikan. Selanjutnya adalah kita perlu memahami teori X dan teori Z. Teori X adalah teori yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan. Maka di dalam manajemen itu perlu diketahui karena inilah yang nanti kita alokasikan sumber daya manusianya. Demikian juga kita harus mengenal tentang teori Y yang menganggap bahwa manusia sesungguhnya memiliki kegiatan sehari-hari. Pekerjaan tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian
serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Dari dua konteks inilah bisa kita menggunakan di dalam pendekatan bagaimana mengarahkan sumber daya manusia di dalam pelayanan manajemen keperawatan. Selanjutnya adalah pengarahan di dalam keperawatan. Pengarahan atau actuating adalah sebagai upaya atasan untuk menggerakkan bawahan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinannya yang mengikat. Para bawahan digerakkan supaya mereka bersedia menyumbangkan tenaganya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan suatu organisasi. Pengarahan dalam organisasi bersifat sangat kompleks karena menyangkut manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Tujuan pengarahan menciptakan kerjasama yang efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi, dan bertujuan untuk berkembang lebih dinamis. Unsur-unsur dalam pengarahan adalah kepemimpinan, ada unsur motivasi, dan ada unsur komunikasi. Di dalam komunikasi ada beberapa tahapan seperti pra-orientasi, ada fase orientasi, ada fase kerja, dan fase terminasi. Fase praorientasi mempersiapkan secara fisik, mental, mengetahui nama pasien, mengetahui diagnosa apa yang terjadi pada pasien, dan mengetahui asal pasien. Ketika fase orientasi, menjelaskan intervensi, melakukan informed consent, atau melakukan hal-hal itu. Kemudian fase kerja melakukan intervensi, bahkan faktor terminasi adalah mengevaluasi terkait dengan apa yang mau kita komunikasikan. Kemudian adalah kita harus mengenal manajemen konflik. Manajemen konflik itu dilakukan dengan berbagai tahapan atau langkah di dalam mengatasi masalah kesulitan, seperti pengenalan, kemudian tahap diagnosis, kemudian tahap menyepakati untuk solusi, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian strategi mengatasi konflik ada beberapa hal seperti adalah dilakukan untuk menciptakan, membina hubungan, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kemampuan kekuatan diri, menentukan tujuan, dan tentu yang paling penting adalah mencari alternatif tentang penyelesaian masalah. Macam-macam strategi untuk mengatasi itu, ada strategi kalah-kalah atau loss-loss strategi. Dalam strategi kalah-kalah ini, konflik bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga bila perundingan mengalami jalan buntu, atau strategi menang kalah, win-loss strategi, menekankan adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan. Kemudian ada strategi win-win solusi atau win-win strategi, menang-menang. Kemudian strategi mengatasi konflik ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pendekatan. Bisa saja dalam bentuk pendekatan birokratis atau mungkin bisa melakukan pendekatan sistem pendekatan atau sistem approach atau pendekatan sistem. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.